Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Da Adinda dari Program Studi Ilmu Tanah Angkatan tahun 2020 Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata guna ekologi lahan kosong. Penjelasan ini digunakan untuk penilaian dari praktikum ekologi lahan kelas B. Baiklah, untuk contoh dari ekologi lahan yang saya gunakan itu menggunakan contoh dari tempat daerah tinggal saya sendiri. Untuk tempat daerah tinggal saya sendiri itu berada di Kabupaten Banyuasin 3, Kecamatan Suatape, Desa Meranti. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya. Lahan kosong sendiri adalah lahan pertanian produktif yang tidak digunakan. Jika ditata dengan baik, maka akan menjadi lahan pertanian yang akan bermanfaat bagi lingkungan, masyarakat sekitar, dan para petani. Pemanfaatan lahan kosong digunakan agar lahan yang terbengkalai atau kosong dapat dimanfaatkan menjadi lahan bagi tanaman yang bermanfaat dan memiliki nilai jual. Pemanfaatan lahan kosong sendiri selain untuk menjaga ekosistem dan keasrian, juga merupakan suatu upaya untuk membuka lahan perkebunan baru yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekitar dan para petani. Untuk pemanfaatan lahan kosong pada contoh lahan yang saya berikan dapat digunakan untuk melakukan penanaman, salah satunya pada tanaman semusim, di mana untuk jenis lahan itu sendiri merupakan ekologi lahan kering. Karena pada lahan yang saya beri contoh ini dapat ditanami dengan tanaman seperti cabai, tomat, dan tanaman semusim lainnya yang cocok untuk dibudidayakan pada jenis ekologi lahan kering. Tanaman semusim sendiri adalah termasuk ke dalam tanaman perkebunan yang pada umumnya berumur pendek dan memiliki masa panen satu kali atau beberapa kali pada masa panen. Mengapa saya mengambil contoh budidaya pada tanaman semusim? Karena bagi petani di wilayah beriklim tropika, maka tanaman semusim ini sangat cocok untuk ditanam pada ekologi lahan kering. Selain itu, karena tanaman semusim ini berumur pendek, maka petani akan lebih cepat mendapatkan hasil dari tanaman yang mereka budidayakan. Selain itu, di daerah tropis, tanaman semusim ini mampu tumbuh di mana saja, termasuk di perkarangan rumah. Itulah kenapa akan sangat mudah jika tanaman semusim dapat ditanam pada ekologi lahan kosong yang telah saya contohkan. Biasanya petani menanam tanaman semusim dengan cara menyemai terlebih dahulu. Bibit disemai di media tanam yang lain, kemudian setelah berkecambah maka bibit akan ditanam pada lahan yang telah disediakan. Contoh dari tanaman semusim yang dapat dibudidayakan pada ekologi lahan kosong ini adalah seperti cabai, tomat, singkong, jagung, kedelai, kacang tanah, dan jenis tanaman semusim lainnya. Sebelum melakukan budidaya pada tanaman semusim, ada baiknya melakukan teknik budidaya pada lahan kosong yang akan digunakan. Teknik budidaya sendiri adalah segala sesuatu usaha untuk memodifikasi lingkungan tumbuh sehingga cocok bagi pertumbuhan tanaman pertanian, sehingga dicapai hasil yang maksimum serta berkelanjutan. Maka dari itu, sebelum melakukan penanaman, teknik budidaya yang dilakukan awalnya adalah melakukan sanitasi pada lahan kosong yang akan digunakan. Kegiatan sanitasi diawali dengan pembersihan gulma yang tumbuh
bisa memakai cangkul dan sambit. Seperti contoh yang telah saya berikan di video, bisa dilihat bahwa lahan kosong ini masih ditumbuhi oleh gulma-gulma yang akan mengganggu pertumbuhan budidaya tanaman semusim yang akan dilakukan. Setelah melakukan sanitasi, kemudian petani dapat melakukan pengolahan tanah. Pengolahan tanah ini dilakukan dengan cara menggemburkan tanah pada lahan agar struktur tanah menjadi remah dan dapat memperbaiki drainase pada tanah. Biasanya pengolahan tanah ini bisa menggunakan alat bantu seperti cangkul. Selain itu, pengolahan tanah dapat menggunakan kapur dan juga pupuk. Fungsinya itu untuk menetralkan pH tanah, dan untuk pupuk sendiri bisa menambah kadar organik bagi tanah. Setelah melakukan pengolahan tanah, selanjutnya dapat membuat guludan dalam pembudidayaan berbagai macam jenis tanaman semusim seperti cabai, jagung, kedelai, dan semua jenis tanaman semusim. Umumnya petani membuatkan jenis bedeng atau gulutan. Keduanya digunakan sebagai media untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Budidaya tanaman semusim lebih memerlukan ketersediaan air secara berkepanjangan selama tanaman tersebut tumbuh dan berkembang. Ketika air tidak tersedia, maka kerugian dari usaha tani tidak dapat dihindarkan. Untuk itu, perlu dilakukan suatu perencanaan usaha tani dengan pola tanam yang cocok agar mampu memberikan hasil yang maksimal. Sekian penjelasan yang telah saya berikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.